Pernah denger nggak ada negara namanya Somaliland? Dan kali ini aku pengen ajak kalian buat lihat negara ini yang ibu kotanya ada di Hargeisa. Jadi aku bakal ajak kalian jalan-jalan pagi di sini. Kalau kalian penasaran dengan cerita keliling dunia, jangan lupa pencet tombol subscribe dan selamat menonton episode Somaliland ini. Halo guys, selamat pagi. Dan ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Kita explore di malam, cari kafe, makan, dan suasana jalanan di Hargeisa, Somaliland. So pagi ini kita lagi sarapan di hotel. Kita nginep tuh di Damal. Jadi hotelnya tuh salah satu yang terbagus di sini karena letaknya persis di pusat kota. Dan harganya tuh kurang lebih 55 USD. Dan kita sekarang mau sarapan dulu di hotel karena include. Tadi kita pesen apa tadi namanya? Lakuk. Itu kayak makanan lokal di sini. Pancake gitu. Iya, dan kita juga beli macchiato, pesan macchiato karena kita kangen macchiato dari Eritrea kemarin gitu. Jadi habis ini kita bakal jalan-jalan keliling ke depan-depan lagi, jalanan daerah pasar lokal sebelum akhirnya nanti kita bakal terbang balik ke Anis ya. What's this? It's a black tea. Black tea. Yes. This one you add your on the camel you add this one. Oh. Dessert makanan. Kita pesen apa tadi? Lakuk itu makanan Somali. Oh. Wow. Hasn't it? Jadi kita expect-nya macchiato-nya tuh kayak Yang kayak di kecil kayak di Eritrea. Cuman ini kayak gede banget. kayak latte. Kasih gula dikit. Belum foto. Kita nggak detox kopi hari ini karena pengen minum kopi. Orang sini ramah-ramah ternyata kayak. Ini jalannya juga lama-lama. Kenapa? Banyak banget. Beda. Cobain kopinya dulu. Kayak latte ya. Lebih kayak latte. Udah ngopi belum? Enak kok. Enak. Tapi nggak smooth yang di Eritrea. Eritrea tuh yang enak banget sih menurut kita. Tuh, memang. Lagi dibawain makanannya guys. Nah, ini makanannya nih. Oh. Olive oil. Olive honey. Ah, okay. Wow. Somali traditional food. Yeah. How do you say it? Lahok. Lakuk. Lahok? Ancharo. Ancora? Kayak anjira. Oh. Ancharo. Okay. Hasn't it? Mereka bilangnya anjira kan? Ancira. Iya, anjira lah. Enggak, tapi beda kayaknya. Maksudnya nggak kayak mirip tapi ya. Ini kayaknya lebih manis gak sih? Kayak serabi, Kayak pancake gitu. kayak serabi gitu kan? Jadi kita makan kayak yang bolong-bolong lagi. Ini kayak apa ya? Serabi gitu. Kayak serabi guys. Apa? Kayak gini. Capital. Jakarta. Gue lebih suka ini. Small region. Sorry? Small region for Jakarta. Ini mirip banget serabi sih ya. Kalau di Indo. Beda Tapi kalau asam-asamnya. ya kalau serabi di Indo tuh manis. Ini Kasih ada kasih kelapa, ada gurihnya juga. Tapi ini makannya dicocol sama madu atau olive gitu. Menarik sih. Karena kemarin kita cobain ini di Eritrea itu yang pakai lauk kan. Iya. Itu agak beda sih. Ini kayak agak lebih crispy gitu. Kalau injera yang di Eritrea atau Ethiopia itu dia lebih empuk kayak sponge gitu.
Ini dari biji-bijian nih, harusnya. Ini pertama kali kemarin di Eritrea cobain ini. Menarik sih. Kayaknya makanan di Horn Afrika gini-gini. Udah kelar makan, kita jalan. Tuh hotel kita di sana belakang. Tapi kalau mau ke Somalia, Somaliland maksudnya bagus sih. Kayak buat jalan. Baik-baik. Orangnya baik-baik. Makannya juga lumayan enak, kayak ada influence Arab, ada influence Ethiopia gitu-gitu. Nah, yang tadi kan kita malam kita makan di Lasgil tuh enak-enak makanannya. Kayak Terus murah, Itali. $20 lebih gede banget ya. Iya. Nih kalau mobil plat-platnya tuh Somaliland di sini, kayak mobilnya bagus-bagus. Tapi mostly warna putih ya. Kayak nggak panas ya. Iya. Karena kalau summer panas banget. Tadi malam tuh kita udah jalan ke area sana, jadi kita nanti bakal ke kiri. Di sana tuh ada pasar lokal di kiri. Ini kondisi jalan itu berdebu. Kita foto situ aja. Iya. Selamat pagi dari Hargeisa. Ramai sekali pagi ini. Brand-brand juga banyak guys. Kayak depan tuh ada Samsung. Orang jualan pernak-pernik. Sini ada monumen. Monumen kemerdekaan kayak 18 Mei. Di sini aku ngerasa aman aja, meskipun banyak beberapa tentara yang pakai senjata gitu. Memang lebih aman di sini. Terus toko-toko nggak ada brand-brand inter yang kayak makanan gitu, nggak ada ya. Terus ada nih African Express. Nah ini kita masuk ke area pasar-pasar yang jualan baju-baju lokal pagi-pagi. Nah ini view dari hotel kita nih. Pasar-pasarnya. Belusukan ya. Nih pasar lokalnya nih. Jadi kita baru tukar duit. Jadi kayak aku punya duit kecil kayak $2 US. Kita tuker jadi segede ini guys. Kayak banyak banget. Iya, $2 US. Tuker dapatnya sebanyak ini. Sini agak orang kurang welcome buat rekam gitu. Tapi pagi ini rame banget. Ya orang-orang mulai kerja gitu. Mereka tuh sebenarnya bisa terima USD dan mereka terima mata uang ini, shilling namanya. Shilling. Jadi aku untuk koleksi aja, kayak tukar pecahan terkecilnya 500 gitu. Di jalanan tuh banyak orang yang jual-jualan kayak duit-duit lokal gitu. Di pinggir-pinggir kayak gerobakan-gerobakan gitu. Ya tapi kita masih nego-nego untuk cari rate yang pas. Ini kayak di Algeria waktu itu, kita ke black market, kayak nawar-nawarin duit begitu. Banyak yang jualan-jualan gitu, kayak parfum, baju.
Pasarnya rame banget guys. Jadi yang paling banyak didagangin di sini ya duit-duit lokal, duit-duit shilling lokal gitu. Jadi banyak juga kayak pengemis-pengemis, dia kayak ada nomor gitu. Jadi kayak bisa transfer ke dia lewat nomor. Ini unik banget sih. Kayak satu hal yang unik yang kulihat di sini. Pengemis-pengemisnya tuh pakai nomor. Kalau di Cina kan mungkin pakai QRIS scan dan lain-lain ya. Tapi di sini mereka pakai nomor kayak gitu. Karena di sini mereka terima transferan juga selain USD atau duit lokal di sini. Di depan tuh ada supermarket. Kayak ini jalan utamanya. Jadi kalau siang tuh udah lumayan macet di sini. Kayak develop banget sih, banyak kantor-kantor bank gitu. Sebenarnya kayak ya inilah suasana jalanannya, kita walking tour ya, jalan-jalan di sini. Pengen nunjukin kalian suasana jalanan di sini guys. Cukup rame ya pagi. Nih ada keledai, banyak donkeys juga di sini. Ini beberapa area-area makanan, jualan sepatu-sepatu. Tapi kebanyakan barang-barangnya itu dari China gitu. Ini kita udah kesini belum? Nggak ada apa-apa ya? Oh iya. Tapi kalau kayak produk-produk Fanta, Coca-Cola tuh udah masuk di sini. Karena juga Somaliland ini dekat sama US. Iya. Tapi jalannya berdebu banget. Kayak polusinya lumayan kenceng di sini. Tapi kebanyakan orang juga bilang China terus. Ini bad banget polusinya sih. Udah 3 hari terpapar. Tiba-tiba banget disalamin ya. Ini aku rekamnya diem-diem ya guys. Karena tadi kita lewat pasar tuh sebenarnya kayak pasar tukar-tukar duit. Dan biasanya agak sensitif kalau bahas pasar duit kayak gitu. Ini kayak full bus, kayak bus jalan ke kota-kota lain gitu. Belusukan banget ya. Ke sana. Syarong.
Debunya. Wih, bisa virtual payment card juga di sini, guys. Kayak pakai bank namanya Premier gitu. Hotel kita di sana ya? Hah? Oh, dekat sini ya? Ini banyak yang jualan pisang-pisang, buah-buah. Ini aku jalan udah sekitar 30 menit kayak debu semua sih. Ada donkey. Kita ada balik lagi di Independence Monument. Di sini. Ini banyak anjing-anjing. Jadi basically ceritanya, kalau kalian tahu Somaliland dan Somalia, waktu itu Somaliland ini adalah wilayah jajahan dari UK. Makanya di sini mereka ngomong bahasa Inggris banyak kok. Jadi kayak mereka tuh kayak nggak diakui oleh UN, bahkan Indonesia juga. Jadi kalau Indonesia sebutnya ini tuh masih wilayah dari Somalia gitu. Oke guys, jadi sekarang kita lagi di kamar kita lagi, di balkonnya. Kita bisa lihat pemandangan di kota Hargeisa ini. Dan sebenarnya untuk sejarah dari Somaliland ini cukup menarik ya. Karena kalau kita lihat kembali ke masa sebelumnya, daerah yang di Horn of Africa ini dulu emang dominan etnis Somali kayak gitu. Dari daerah sekitar Djibouti sampai akhirnya bagian selatan dekat Ethiopia itu semuanya sebagian besar emang Somali. Dan mereka punya budaya, punya agama, dan juga punya kebiasaan yang saya bilang sama. Sampai akhirnya pada akhir tahun abad ke-19, ketika Eropa itu lagi menjajah Afrika dan lagi memecah-mecah dan kayak membangun kayak border-border di antara negara-negaranya itu, mulailah muncul perpisahan di daerah yang dominan Somali ini. Jadi bagian utara yang sekarang kita ada di bagian sekitar Hargeisa itu dulu jadi British Somalia gitu ya. Dan bagian yang lebih ke barat sampai selatan itu dikuasai oleh Italia gitu. Dan dari situ muncul mulai perbedaan dalam aspek pemerintahan dan muncullah perbedaan-perbedaan antara orang-orang yang secara etnis sama-sama Somali gitu. Hingga akhirnya pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20, sekitar tahun 1960 ya sebenarnya, si bagian utara ini yang dulunya British Somalia itu mendapatkan kemerdekaan jadi Somaliland, dan akhirnya sekitar sebulan setelahnya di pertengahan 1960 bulan Juli kalau nggak salah, bagian Somalia, bagian barat dan selatan akhirnya juga mendapatkan kemerdekaan. Dan kedua sisi ini, bagian Somaliland dan bagian Somalia, memutuskan untuk membangun suatu federasi dengan tujuan untuk menyatukan semua orang Somali dalam suatu negara yang sama gitu. Jadi tujuannya awalnya mulia ya.
Tapi dari awalnya sebenarnya sudah mulai muncul adanya konflik atau perbedaan karena bagian utara ini merasa dianaktirikan. Kenapa? Karena pada saat itu kapitalnya atau ibu kotanya itu ada di Mogadishu gitu, yang awalnya itu memang Itali. Jadi mereka merasa dianaktirikan, mereka merasa kalau pemerintahannya itu kurang memprioritaskan mereka, merasa kurang dipentingkan seperti itu. Dan akhirnya pada 1969 itu ada suatu kudeta di bagian selatan atau bagian Somalia, di mana ada suatu pemerintahan otoriter yang muncul, dan akhirnya karena pemerintahan otoriter ini kayak benar-benar menindas bagian Somaliland, dia membom Hargeisa dan beberapa kota di utara lainnya. Ini menyebabkan perpisahan di antara Somaliland dan Somalia itu semakin buruk. Hingga akhirnya puncaknya itu pada tahun 1991, di mana pemerintahan yang awalnya otoriter ini runtuh akhirnya, dan benar-benar mencapai titik klimaks dari konflik antara Somaliland dan Somalia, di mana jadilah semacam civil war atau perang saudara di antara kedua pihak itu. Hingga akhirnya di tahun yang sama, 1991, Somaliland memutuskan dan mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia. Dan dari situ mereka sudah terus melanjutkan hingga saat ini pemerintahan yang demokratis. Mereka ada pemilu secara rutin, mereka punya mata uang sendiri, mereka punya kayak sistem imigrasi sendiri, punya bank sendiri dan lain-lain. Tapi sayangnya masih belum diakui oleh negara-negara lain dan masih dianggap sama dengan Somalia seperti itu. Jadi seperti itu sejarah singkatnya bagaimana kita sekarang ada di Somaliland dan kenapa masih ada konflik dengan Somalia seperti itu. Nah, singkat cerita itulah perjalanan kita selama 2 hari di Hargeisa. Jadi kalau kalian nontonnya dari perjalanan kita, cerita dari land border, dari Djibouti, kemarin kita ke Lasgil, dan hari ini kita sempat city tour, dan tadi malam kita sempat jalan-jalan juga, lihat jalanannya. Tapi yang pasti adalah karena kita sedang menjelajahi semua negara yang di dunia, jadi kita bisa bilang kalau kita sudah explore negara 115 ini. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti perjalanan kita selama di sini. Memang mungkin Indonesia belum mengakui secara resmi Somaliland, tapi mungkin kalau misalnya nanti UN juga sudah mendeklarasikan kalau ini sebuah negara yang merdeka, ya mungkin kita bakal visit lagi ke Somalia next time. Tapi intinya jajahan-jajahan dari negara-negara Eropa di sini, salah satu contohnya adalah French yang kemarin menjajah Djibouti, itu sudah jadi wilayah yang mandiri. Jadi menurutku ya adil-adil aja sih kalau mereka sebenarnya jadi satu negara sendiri. Tapi karena ada United tadi yang Somalia, itu jadi problem di sini sebenarnya. Jadi menyebabkan perang saudara di sini. Ya, mungkin apa yang kalian tahu lagi tentang Somaliland, mungkin kalian tahu, kalian pernah meneliti tentang ini, coba komen di bawah supaya kita saling sharing buat saling tambah-tambah informasi. Kalau gitu, thank you for watching guys, dari aku dan Daniel. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.